Panggilannya ayah. Ayah. Ayah tuh papa. Aku manggil ayah aku babe. Gua itu manggil bokap gua itu papa. Papa. Gua manggil bokap tuh papa. Di mata gue dia tuh kembaran versi cowok, kayak hampir semua sifat gue tuh turunan dari dia. Terus juga role model dalam hidup gue, karena hampir pokoknya sifat-sifatnya dia tuh kayak apa ya, perlakuan dia tuh pokoknya semuanya tuh benar-benar bikin gue tuh kayak termotivasi gitu sih. Berarti lo deket sama ayah dari kecil ya? Sebenarnya nggak juga sih, dulu tuh nggak deket sama sekali, tapi akhirnya ada satu kejadian yang bikin jadi mau nggak mau tuh harus dekat gitu. Jadi ya lebih deket sekarang, alhamdulillah. Kalau dulu tuh benar-benar nggak sama sekali. Sosok papa orang yang cerdas banget. Salah satu orang yang bisa banget gue contoh gimana cara dia bisa memahami sesuatu. Dia hampir ngerti banyak hal, dan gimana cara dia bekerja keras itu patut banget untuk dicontoh sama anak-anaknya. Dan sosok ayah itu, sosok papa, dia tuh sayang sama anak-anaknya, dan gue juga merasa disayang secara fisik, secara kehadiran dia ada. Tapi untuk emosional, gue sama bokap gue itu adalah kedekatan gue sama bokap tuh nggak begitu dekat gitu. Secara emosional kita nggak deket. Bokap juga bukan orang yang pas untuk diajak cerita tentang hidup atau tentang lingkungan gue gitu. Sosok babe di mata aku itu pahlawan. Yang kedua, sosok ayah yang pastinya, sosok ayah yang sangat baik. Dan yang ketiga, dia juga sahabat aku. Kalau gue tahu kenapa sih sampai bisa ngomong ayah tuh sahabat? Sedekat apa sih hubungan kalian? Karena dari pertama kali aku nginjekin kaki di bumi ini, dia nggak pernah ngelepas aku dari pantauannya. Dia selalu ngawasin aku, nemenin aku sedetik pun nggak pernah dilepas dari pandangan dia pokoknya. Walaupun ayahku ini nggak pernah melarang-larang aku, tapi apapun yang aku pilih pasti dia dukung dan dia temenin setiap langkah aku. Bokap gua itu buat gua itu seorang role model, sangat-sangat pantas jadi role model, dan mungkin menurut gua kuat kali ya, karena seberapa sayang dia sama gua, kadang gua ngasih feedback-nya sedikit gitu. Papa, he's a gentleman. He took responsibility for something when something goes wrong. I think that's how I describe my dad. Sosok papa di mata gue sebetulnya agak susah untuk ngejelasin bokap gue kayak gimana. Maksudnya susah untuk nyari kalimat yang pas atau kata yang pas untuk bisa ngejelasin dia kayak gimana. Soalnya emang susah buat dijelasin. Tapi yang jelas dia itu role model gue lah. Dia tuh jadi panutan gue dalam banyak hal. Dan dia juga yang punya peranan penting untuk ngebentuk diri gue sekarang. Kayak ngebentuk karakter gue, ngebentuk sifat gue. Bahkan yang bisa ngarahin gue untuk hal yang baik itu banyak banget gue diarahin sama bokap gitu. Apa ya, kalau misalnya momen yang gak dilupain tuh, kalau misalnya lagi ngejemput, kayak misalnya waktu pas dulu tuh masih sekolah kan suka ngejemput. Terus tuh dulu tuh masih diem-dieman gitu, karena emang dulu kan belum deket. Jadi kayak sebenarnya itu momen yang nggak bisa dilupain, karena bener-bener di mobil tuh cuma diem doang gitu. Gitu sih. Momen ya. Oh, ada satu momen yang
gak bakal gue lupain banget itu ketika gue masuk SMA. Kondisinya waktu itu nyokap gue lagi nggak fit, udah bukan waktunya untuk nganter-nganterin gue dan lain-lain. Akhirnya bokap pertama kali ngurusin anaknya, dari keempat anaknya baru pertama kali ngurusin sekolah anaknya, yaitu gue. Itu lagi bulan puasa, kita kesusahan nyari sekolah dengan nilai gue yang pas-pasan, dan deadline-nya itu deadline pengumpulan data itu jam 12 siang, dan jam 10 pagi data gue ditolak, dan gue ketar-ketir, gue stres, bokap gue juga stres, dan itu benar-benar sekolah terakhir banget, sekolah pegangan terakhir gue. Dan ya udah, akhirnya bokap langsung nge-backup data gue yang nggak bisa dibenerin sama dia, sampai akhirnya gue keterima di sekolah itu ya karena perjuangan bokap gue gitu. Itu sih momen yang nggak pernah gue lupain, gimana pengorbanan bokap gue yang nggak biasa ngurusin sekolah anaknya, tiba-tiba harus ngurusin gue gitu. Satu momen yang nggak bisa aku lupain sampai saat ini, momen ketika aku jalan-jalan sama baru aku naik sepeda, dimana aku belum kenal elektronik, belum kenal yang namanya nakal-nakal anak SMA. Saat itu aku masih SD, jalan-jalan ngeliat alam gitu, ke tempat rumput hijau-hijau. Terus waktu itu tuh kalau nggak salah lagi zaman mau kurban gitu deh, terus kayak ada kambing-kambing di pinggir jalan. Aku tuh suka binatang banget, dan papa aku, babi aku tahu itu. Terus dia ngajak aku buat itu main kambing gitu. Itu sih sesimpel itu bahagianya. Kalau yang berkesan, yang seneng-senengnya mungkin banyak. Karena sedikit informasi, gua itu tidak terlalu terbuka sama bokap, begitupun nyokap gua. Tapi bokap nyokap gua itu adalah orang yang yang easy going, terus lucu gitu loh. Tapi gue tetap jadi orang yang tertutup di depan mereka. Kalau dibahas yang nggak akan dilupain, yang seneng-senengnya itu banyak sebenarnya. Kita sering seneng-seneng segala macem, tawa-tawa segala macem, kita sering. Cuman yang paling susah dilupain itu adalah momen dimana gue itu menyebabkan satu masalah, mungkin bukan masalah apa, gue menyebabkan kondisi di rumah gue tuh nggak enak, dan itu memang benar gara-gara gue, dan semuanya menyalahkan gue. Pokoknya intinya gue berantem hebat lah sama bokap gue, dan kayak seiring berjalannya waktu, pas kita dua-duanya udah adem, kayak papasan gitu aja di rumah gitu loh, papasan di rumah, lihat-lihatan, oke, tiba-tiba ya udah berdua, tiba-tiba langsung peluk-pelukan aja gitu loh. Dan itu sebelumnya nggak pernah gue lakuin ke bokap gue, dan di situ nggak tahu, ya seneng aja, walaupun sedih, tapi itu sebelumnya nggak pernah gue lakuin. Oh, ini waktu kecil gue pengen ke Gramedia, tapi dia lagi sakit. Terus gue paksa ke Gramedia buat beli buku. Dia gak spend much time buat anak-anaknya, tapi pas lagi sakit kayak gitu, dia mau ngajak gue ke Gramedia. Terus gue digendong di punggung, terus kita ke Gramedia jalan kaki, karena jarak gue dari Gramedia itu cukup dekat. I think that's momen berkesan buat gue sama bokap gue. Satu momen ya. Sebetulnya sih banyak banget kalau momen yang istilahnya berkenang buat gue, karena memang
gue lumayan appreciate sama little things yang dikasih sama bokap gue, dan itu lumayan banyak. Tapi mungkin salah satunya adalah ketika pengumuman NEM ujian nasional SMP, proses dimana gue dari SMP ke SMA, itu yang gue rasa paling berkesan banget. Karena ya ketika gue lulus SMP, gue adalah masalah saat gue di ujung-ujung gue di SMP, jadi kayak NEM gue sangat-sangat buruk, gue nggak memuaskan secara nilai, dan gue gagal bisa masuk di SMA yang sebelumnya gue incer. Dan itu tuh kayak pertama kalinya buat gue ngecewain, terus juga gagal masuk di sekolah yang udah diimpi-impiin, karena sebelumnya gue belum pernah ngerasain rasanya gagal kan. Di situ tuh gue ngerasa kayak ngedown banget, karena gue baru pertama kali ngerasain kayak ngecewain banget, terus juga gue kecewa sama diri gue sendiri gitu. Ditambah juga ya di saat itu lingkungan gue mungkin banyak yang semacam, waktu itu gue merasa seperti dihakimi, kayak ya memang semua salah gue tahu, tapi semakin keruh gue rasa karena memang lingkungannya juga menghakimi. Tapi di saat itu bokap gue tuh nggak pernah mention itu ke gue, kayak gue yakin banget dia kecewa, gue yakin banget dia juga sedih sama kelakuan gue waktu itu, tapi dia nggak pernah sedikit pun ngomong kayak kecewa sama gue. Bahkan dia ngomong ke gue tuh nggak pernah ngebahas lagi apa yang udah lewat gitu. Jadi kayak gue inget banget di saat-saat yang gue lagi sedih banget, itu cuma ke gue, ini ada SMA bagus gitu, coba aja dicek. Itu tuh buat gue kayak nggak tahu kenapa gue ngena banget di gue, kayak mungkin dia satu-satunya nggak mention apa yang waktu itu orang tuh lagi banyak ngejudge gue itu sih. Sama dia selalu kayak gitu sih, dia selalu apa ya, setiap gue berbuat hal-hal yang entah itu buruk atau hal-hal negatif, dia nggak mau terlalu ngebahas masalahnya, tapi kayak yaudah kita moving forward aja, lupain, terus yaudah kita jalan lagi gitu. Itu sih. Iya, sekian pas masih kecil, waktu pas mungkin umur 1 tahun atau 2 tahun gitu. Soalnya gue tuh emang sebenarnya nih, ingat beberapa momen waktu pas gue masih kayak umur 2 tahunan kayak gitu, yang gue inget tuh, gue sering banget kayak apa namanya, dipangku, terus habis itu ntar gue cabutin bulu kakinya. Jadi kayak, ya udah itu sih, kangen aja waktu masih kecil. Momen yang pengen diulang. Sebenarnya spesifik nggak ada, tapi gue pengen banget jadi diri gue yang dulu gitu, dimana gue belum sering-seringnya main dan waktu gue banyak di rumah, nggak kayak sekarang waktu gue banyak di luar. Ya secara nggak langsung waktu gue sama keluarga, khususnya bokap deh, kurang deket gitu. Jadi pengen banget memperbaiki gitu. Yang pengen gue ulang lagi itu apa ya? Jujur belum tahu, karena dulu itu emang gue nggak terlalu dekat, dan justru sekarang lagi pengen nyari momen-momen itu gitu loh. Momen yang pengen banget diulang, mungkin kalau gue bisa bilang, gue pengen ngulang lagi dari awal sih sebetulnya. Kayak gue pengen lagi mengulang masa kecil gue pengen lagi mengulang hubungan gue dengan ayah gue, hubungan gue dengan nyokap gue, dalam artian gue pengen bisa lebih dekat lagi sama mereka semenjak kecil gitu. Gue pengen bisa lebih banyak cerita atau dapat cerita dari bokap gue itu sejak gue kecil gitu. Tapi yang mungkin kalau untuk sekarang yang pengen banget gue ulang, apa ya, kayak sesimpel gue jalan-jalan sama bokap aja sih. Entah itu gue dianterin kemana, atau gue nemenin bokap pergi berdua, atau sama nyokap gitu. Kayaknya hal-hal kecil kayak gitu gue kangen sih, gue kangen
dianterin bokap. Terutama tuh dulu tuh gue paling seneng kalau dianterin bokap ke sekolah, kayak nggak tahu, seneng aja kayak bisa sama kayak yang lain, kayak ya gue dianterin bokap gue nih gitu. Itu juga gue pengen ngulang sih gitu. Yang sebenarnya itu pengen banget nyampein kalau misalnya gue tuh sayang banget sama ayah. Tapi gue tuh nggak pernah ngomong sama sekali gitu loh. Gue tuh nggak pernah sama sekali ngomong kayak aku sayang ayah gitu, nggak pernah sama sekali. Terus pengen bilang juga kalau misalnya aku tuh udah gede, udah bukan anak kecil lagi, jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu khawatir banget karena insya Allah aku bisa jaga diri itu sih. Intinya, walaupun kita nggak dekat, tapi aku sayang banget sama papa, dan aku juga tahu papa pasti sayang banget sama aku, dan papa juga tahu aku sayang sama papa. Dan aku mau banget papa sehat terus, umurnya panjang, bisa nemenin aku sampai nikah, sampai punya anak. Aku mau papa masih ada. Dan semoga banyak waktu untuk ngobrol sama aku. Aku selalu mau tahu kok tentang cerita-cerita papa zaman kecil. Aku selalu tertarik dan pengen denger. Jadi semoga ke depannya ya aku juga bisa terbuka sama papa. Yang pastinya aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya udah ngedidik aku dari kecil sampai bisa kayak gini tuh. Aku bisa jadi bisa seperti ini, bisa kuliah, itu semua karena Babe. Dan aku berharap banget semoga Babe nonton postingan Instagram Zoom ini ya nanti. Deep joke gitu gitu. Oke. Semoga kalau Babe nonton postingan Zoom ini, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih. Babe, apa kabar di atas sana? Lihat nih anaknya udah gede, udah bisa ngapa-ngapain sendiri, berprestasi. Aku udah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sama paling aku pengen minta maaf sama Babe buat kata-kata baik yang mungkin belum keluar dari mulut aku. Mungkin semasa hidup Babe aku cuma ngeluarin kata-kata yang nggak terlalu enak di hati Babe. Gitu. Sama aku juga mau minta maaf kalau di detik-detik terakhir Babe mau pergi itu aku nggak nemenin Babe. Walaupun Babe dari aku kecil tuh kayak yang tadi aku bilang sedetik pun nggak pernah ninggalin aku, dan sebutuh-butuhnya aku pasti dia ada, tapi ketika dia butuh aku nggak ada, aku minta maaf. Udah sih paling itu aja. Yang paling pertama pasti makasih dulu ya, karena udah ngasih semuanya gitu loh. Bahkan gue ngasih sayang ke dia juga sedikit, gue ngasih feedback ke dia juga sedikit, tapi dia tetap kuat, tetap menganggap gue sebagai anaknya. Kayak kalau gue bayangin gue jadi bapak diri gue udah gendak banget sama anak gue. Yang pertama ya makasih banget, gimana pun perlakuan gue, dia tetap berperilaku seperti ya bokap gitu loh. Dan selalu mandu gua kemanapun. Makasih juga, nggak pernah maksa gua jadi siapa-siapa. Bokap gua nggak pernah maksa gua jadi siapa-siapa. Dia makasih juga selalu percaya sama gua, sama pilihan gua. Padahal gua sering banget ngecewain dia. Terus yang kedua, pasti gue minta maaf yang sangat banyak, karena dulu gue sering ngerasa memperlakukan bokap di rumah tuh acuh. Kadang ada sesuatu masalah selalu nyalainnya bokap, yang bikin suasana nggak enak. Ya minta maaf aja. Kayak kadang gue mikir kayak gue takutnya bokap gue nyesel punya gue.
Aduh. Apa ya? Sebetulnya gue ngerasain hal yang sama mungkin kayak bokap, dalam artian gue yakin bokap sayang sama gue juga sayang sama bokap, tapi kita berdua tuh sosok yang mungkin kurang bisa menunjukkan rasa sayang kita kayak gimana gitu, karena memang gue sih ngerti bingungnya gimana untuk ngasih tahu bahwasanya gue sayang gitu sama bokap gue. Mungkin bokap gue juga punya perasaan yang sama, tapi kalau gue punya kesempatan buat ngomong sama dia, iya gue pengen bilang kalau gue sayang sama dia. Gue mau minta maaf karena banyak hal yang mungkin bikin dia kecewa. Gue juga belum bisa jadi anak yang mungkin dia harapkan atau dia inginkan. Gue pengen minta maaf dan mungkin gue butuh waktu untuk bisa ada di titik dimana gue bisa membanggakan dia atau bikin dia senang dengan apa yang bisa gue lakukan. Sama gue juga pengen bilang makasih atas segala hal. Gue pengen bilang makasih udah mau membesarkan gue. Terima kasih sudah mau direpotkan oleh gue. Makasih lah udah mau ngedidik gue sampai sekarang gitu. Doanya pastinya semoga panjang umur, sehat selalu. Karena kalau misalnya udah nggak ada, ya aku udah nggak punya siapa-siapa lagi gitu sih. Paling mau ngucapin aja selamat hari ayah untuk papa yang hebat, yang pintar, cerdas, ngajarin aku untuk bisa bekerja keras. Selamat hari ayah. Semoga papa sehat terus. Semoga papa bisa nemenin gue, nemenin Farouk sampai nikah, sampai punya anak. Ya semoga ketika nanti Farouk udah di masa dimana sudah waktunya untuk membangun keluarga, papa masih bisa lihat itu dan papa masih bisa nemenin dan atau ngasih masukan tentang hal-hal yang seperti itu. Gitu sih. Thank you, I guess, for everything, and I love you. Ya, selamat Hari Ayah. Ya, pesannya buat anak-anak. Mungkin lebih enak yang ke bawah gua. Sebeda-bedanya lu sama orang tua lu, dia tetap orang tua lu, dia tetap bokap lu. Lu bakal rugi banyak kalau nggak memperlakukan mereka sebagaimana mestinya, sesayang-sayang. Kalau tadi pesan-pesan untuk babe aku, dan kalau yang sekarang ini pesan-pesan buat anak-anak seumuran aku atau yang nggak seumuran juga nggak apa-apa. Buat kalian yang masih punya ayah, dimanfaatin waktunya semasa hidupnya, karena kalau udah nggak ada itu bakal nyesel banget. Dan kalau bisa kalian ngeluarin kata-kata baik aja, karena itu ayah, walaupun ayah nggak ngelahirin, tapi kalau nggak ada ayah juga kalian nggak bisa ada di dunia ini. Dan kalian semua bisa besar kayak gitu pasti karena ada campur tangannya ayah. Jangan disia-siain.